Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan kembali bagian dari firman Tuhan pada hari ini dengan tema Meski aku runtuh, janji Tuhan teguh. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami akan kembali merenungkan firman dan kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk bisa memahami dengan baik, dan Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman ini boleh seperti benih yang ditabur di tanah yang siap dan dapat berbuah di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat Alkitab yang akan kita renungkan bersama diambil dari 2 Samuel pasal 23, ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang sedang memegang balon. Balon itu adalah balon gas. Kemudian saat berjalan, tiba-tiba tali balon itu terlepas dari tangannya. Ia pun menangis, ia merasa gagal menjaga balon yang ia sukai, tetapi ayahnya datang dan berkata, "Tidak apa-apa, nak. Meskipun kamu tidak bisa mempertahankannya, ayah masih bisa membelikanmu yang baru." Bapak Ibu, ilustrasi ini sangatlah sederhana. Tapi ilustrasi ini menggambarkan hidup kita yang seringkali gagal memegang iman, gagal menjaga komitmen, gagal setia kepada Tuhan. Namun janji Allah tidak pernah hilang hanya karena kita lengah atau kita terjatuh. Ketika kita runtuh, janjinya tetap teguh. Pada bagian yang kita baca, Daud mengatakan, "Bukankah demikian rumahku di hadapan Allah? Sebab Ia telah mengadakan dengan aku suatu perjanjian yang kekal, yang teratur dan terjamin dalam segala hal. Bukankah Ia menumbuhkan segala keselamatan dan kesukaan bagiku?" Bapak Ibu, ini adalah merupakan bagian dari perkataan terakhir Daud, dan pada kata-kata terakhirnya ia mengakui bahwa keberhasilan kepemimpinannya adalah merupakan karya Tuhan atas kehidupannya. Pada bagian sebelumnya, Daud mengaku bahwa Tuhan menyampaikan kepadanya mengenai pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan akan bersinar seperti fajar, yang artinya ia akan konsisten dan konstan atau tetap. Juga akan memberikan dampak. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memimpin. Dan begitulah cara kerja Tuhan. Tuhan konsisten pada janjinya, dan janjinya akan tetap memberi dampak bagi hidup kita, sekalipun sebagai manusia kita seringkali gagal. Pada ayat yang kelima ini, Daud mengaku kerapuhan hidupnya. Ia mengatakan, "Bukankah demikian rumahku di hadapan Allah?" Kalimat ini merupakan refleksi Daud bahwa keluarganya tidaklah sempurna. Dan Daud sendiri pun, ia pernah gagal. Daud tahu ia jatuh. Kita ingat bagaimana Daud gagal saat memiliki skandal dengan Batsheba, dan ia melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria. Daud juga gagal di dalam mendidik anak-anaknya sehingga keluarganya begitu hancur. Tapi yang indah adalah di ujung hidupnya ia masih bisa bersandar pada janji Allah. Mengapa? Apakah ini karena kehebatan Daud atau ketekunan Daud? Tentu tidak, Bapak Ibu. Melainkan karena perjanjian kekal Allah yang bersifat kekal. Di sini dikatakan ada kata kekal dan berlaku untuk selama-lamanya. Kemudian teratur. Allah punya rancangan yang jelas dan teratur, tidak kacau seperti rancangan manusia. Kemudian terjamin. Janji itu sudah dijaga oleh Allah sendiri sehingga tidak bisa dibatalkan oleh kegagalan manusia. Hal ini menegaskan bahwa janji Allah tidak bergantung pada kesempurnaan manusia, melainkan pada kesetiaan Allah itu sendiri. Ini artinya meskipun Daud runtuh, rencana Allah tidak akan pernah runtuh di dalam hidupnya.
Lalu pada bagian ini Daud juga menutup dengan berkata, Ia atau Allah itu sendiri menumbuhkan segala keselamatan dan kesukaan bagiku. Menunjukkan proses Bapak Ibu. Kadang lambat, kadang lewat air mata, lewat kegagalan, tetapi hasil akhirnya pasti ada. Sukacita sejati bukan dari keberhasilan pribadi kita, tetapi dari janji Allah yang Allah genapi sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita semua pernah runtuh. Kita gagal menjaga kekudusan, gagal menepati janji kita kepada Allah, gagal menjadi teladan. Tetapi kegagalan kita bukanlah akhir cerita. Allah setia meneguhkan janjinya. Maka jangan biarkan kegagalan membuat kita putus asa. Justru di tengah kegagalan kita, di tengah keruntuhan kita, kita belajar bahwa yang menopang kita bukanlah kekuatan kita sendiri, melainkan kesetiaan Allah. Janji Allah kepada Daud digenapi di dalam Yesus Kristus. Lukas 1 ayat 32-33 menjelaskan tentang hal ini. Mesias dari keturunan Daud duduk di atas tahta untuk selama-lamanya. Salib Kristus adalah bukti bahwa meskipun manusia runtuh karena dosa, janji keselamatan Allah tetap teguh. Di dalam Kristus kita punya jaminan kekal. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Daud pernah jatuh, tetapi ia menutup hidupnya dengan keyakinan bahwa Allah tetap setia. Begitu pula dengan kita. Mungkin di antara kita ada yang merasa gagal, merasa bahwa kita sulit menjaga diri dari apa yang Tuhan tidak inginkan. Kita runtuh, namun kita harus bisa berkata, meski aku runtuh, janji Tuhan tetap teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk janji-Mu yang kekal dalam kehidupan kami, yaitu janji akan keselamatan kami, janji akan kemenangan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami diingatkan kembali. Dan pada saat ini kami juga menyadari, seringkali di dalam keberadaan kami, keberdosaan kami jatuh dan kami gagal untuk menepati janji kami ke hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami tetap berharga di mata-Mu, kami tetap menjadi manusia yang tetap Engkau pilih dan juga tetap Engkau selamatkan. Dan juga Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini dapat tumbuh di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, hingga kami dapat berbuah melaluinya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.